Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Agus Maidi. Saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan yang saya buat. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bisnis plan. Bisnis plan adalah sebuah dokumen yang menjelaskan tentang bagaimana bisnis yang akan dibangun, lengkap dengan cara, tujuan, dan apa saja yang ingin diraih, termasuk strategi. Jadi bisa dibilang bisnis plan ini akan menjadi petunjuk arah kemana bisnis Anda akan berkembang. Adapun tujuan dari bisnis plan ini untuk mempertajam rencana-rencana yang telah ditetapkan atau rencana yang diharapkan untuk mengetahui arah dan tujuan perusahaan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya sebagai alat untuk mencari laba dari pihak ketiga seperti investor, bank, atau lainnya. Manfaat bisnis plan. Yang pertama untuk mengawali sebuah bisnis atau usaha. Yang kedua untuk mencari sumber dana. Dan yang ketiga membuat bisnis lebih fokus dan terarah. Dan yang terakhir memprediksi masa depan. Selanjutnya saya akan langsung ke presentasi profil organisasi. Saya ingin membuat nama usaha yaitu Donat Ceria. Bidang usahanya makanan. Nama produk cemilan donat yang beralamat di Jalan Tamadatea Blok C nomor 30 Tanjung Sukuang. Lanjut. Baik, visi dari bisnis, visi dan misi dari bisnis ini. Yang pertama adalah visi. Ingin menjadi rumah produksi homemade yang mampu memproduksi cemilan yang mengenyangkan dan juga menyehatkan, dikenal secara luas dan dijadikan pilihan masyarakat dalam mengonsumsi cemilan. Misinya menghasilkan produk berupa donat mini yang bersertifikat halal, bisa dikonsumsi semua orang dengan rasa mengenyangkan dan mengutamakan kebersihan dan kehigienisan produk yang dibuat. Next, selanjutnya tujuan pemilihan dari usaha ini ada 3. Yang pertama ingin mendapatkan laba dan yang kedua memberikan variatif pada bentuk donat umumnya. Target. Selanjutnya latar belakang dari bisnis plan yang ini, salah satu jenis makanan yang kita konsumsi yaitu berupa cemilan di saat kita sedang bosan memakan sesuatu makanan berat seperti lauk pauk dan juga nasi. Maka terkadang kita membutuhkan makanan berupa cemilan dengan rasa manis. Dari uraian di atas, maka sangat berpotensi bagi kami mengembangkan usaha donat ini. Karena sebagai masyarakat sangat menyukai donat karena rasanya yang enak, gurih, dan nikmat. Donat ini memiliki beraneka ragam rasa, sehingga konsumen dapat memilih rasa sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, donat ini dapat dinikmati oleh semua jenjang umur. Jadi siapapun bisa untuk mengonsumsi donat ini, baik orang yang sudah tua maupun muda. Donat ini dapat dinikmati dalam kondisi apapun, baik dalam hari maupun malam. Donat ini akan lebih enak apabila dimakan sambil minum kopi ataupun teh. Dengan alasan dan landasan tersebut, kami berniat untuk merintis usaha donat, dan usaha saya kami tersebut diberi nama Donat Ceria. Dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk datang membeli donat dengan perasaan cinta kasih dan kenikmatan rasa donat ceria.
Selanjutnya alat dan bahan. Bahan yang digunakan berupa yang pertama tepung terigu protein tinggi, tepung terigu protein sedang, susu bubuk, ragi instan, kentang kukus, gula kastor, mentega, garam, telur, dan air susu. Adapun peralatannya baskom, sendok, cetakan kue, panci, kompor gas, dan pisau. Next. Berikut foto-foto dari donat ceria. Next. Untuk selanjutnya, adapun cara pembuatannya, yang pertama campurkan tepung terigu, susu bubuk, gula, dan ragi, aduk hingga rata. Selanjutnya tambahkan kentang halus, masukkan telur, dan tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga rata setengah kalis. Kedua, masukkan garam dan mentega, terus uleni hingga kalis dan elastis. Diamkan selama kurang lebih 20-30 menit. Yang ketiga, kempiskan adonan. Bagi adonan masing-masing 50 gram. Bulatkan, diamkan 30 menit hingga mengembang. Selanjutnya lubangi tengahnya menjadi bentuk donat. Segera goreng sampai kuning kecoklatan. Goreng donat dengan api sedang cenderung kecil hingga kecoklatan. Angkat, tiriskan sehingga setelah dingin bisa diberi topping sesuai selera. Next. Berikut adalah perhitungan keuntungan. Dari modal ada yang namanya bahan baku. Yang bahan baku yang disebut ada berupa tepung terigu protein tinggi berharga 8.000, tepung terigu protein sedang 8.000, susu bubuk 3.000, ragi instan 2.000, kentang 5.000, gula kastor 10.000, mentega 7.000, garam 8.000, telur 2 butir 4.000, susu cair dingin 2.000. Dari total bahan baku tersebut 57.000. Next. Ya, selanjutnya ada bahan tambahan yaitu box atau packagingnya berharga 5.000. Dari bahan baku dan bahan tambahan, bahan baku berjumlah 57 ditambah dengan bahan tambahan 5.000. Jadi total pengeluaran yang dikeluarkan adalah 62.000 rupiah. Next. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan keuntungan. Perhitungan keuntungan dari harga jual yaitu 7.000 dikali 30 box mendapatkan hasil 210.000 rupiah. Dan untuk pengeluaran yang dihitung tadi berjumlah 62.000. Laba kotornya 148.000. Dan biaya tambahan atau biaya penjualan pembuatan brosur 15.000, biaya listrik dan air 10.000, biaya sewa 10.000, biaya lainnya 10.000. Jadi total 45.000. Dan laba bersih terakhir yaitu 103.000 rupiah. Next. Untuk selanjutnya yaitu penutup. Jadi produk donat ini yang dijual ini diharapkan bisa lebih dikenal secara luas sehingga bisa berkembang dan bisa
dipasarkan atau dengan tersebut. Juga diharapkan produk ini mendapat perhatian besar agar produk ini bisa terus dibuat berkelanjutan menjadi usaha yang berkembang pesat. Sebagai wirausaha yang baik, kami tidak akan membiarkan usaha ini menjalan secara mendatar. Kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami agar para peminat atau konsumen puas atas pelayanan dan cita rasa donat yang kami buat. Karena apabila kualitas donat kami tidak kami tingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak akan maju dan terancam bangkrut. Saya rasa sekian presentasi dari bisnis plan saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.